Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Gulan. Kita dari kelompok 3 kelas 6 NMA akan mempresentasikan hasil diskusi UAS kami. Nah, saya sendiri Kristina Anggrena dengan NPM 2241005 akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Nah, pada CV Lestari Auto Batam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan servis kendaraan bermotor di Batam. Dengan lokasi strategis di Singapura, perusahaan ini berkembang pesat dan bersaing di industri otomotif lokal. Namun, dalam industri ini, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan bukanlah hal yang mudah, karena pembelian mobil adalah keputusan besar dan jarang terjadi. Nah, untuk itu, CV Lestari Auto Batam menekankan dengan pentingnya pelayanan purna jual yang berkualitas, namun dan komunikasi yang berkelanjutan. Hubungan pelanggan tidak hanya berhenti setelah transaksi, tapi terus berlanjut melalui servis rutin, penyediaan suku cadang, program loyalitas. Nah, perusahaan juga aktif dengan mengumpulkan masukan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, di tengah persaingan yang ketat dan tren pasar yang terus berubah, seperti meningkatkan minat terhadap mobil ramah lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan bisnis sangat bergantung pada kemampuan untuk menjalin hubungan pelanggan yang kuat dan relevan. Oleh karena itu, strategi Customer Relationship Management atau CRM menjadi sangat penting untuk membangun loyalitas dan mempertahankan posisi di pasar otomotif Batam. Di sini saya ingin menjelaskan metode penelitian. Yang pertama itu adalah dalam menganalisis hubungan pelanggan di CV Lestari Auto Batam. Salah satu phrase word yang dapat digunakan adalah 4P CRM yang terdiri dari Proofing, Personalization, Predictive Modeling, dan Performance. Model ini membantu perusahaan memahami pelanggan lebih dalam, menciptakan pengalaman yang lebih baik, serta meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Yang pertama itu adalah profiling. Profiling pelanggan. Profiling pelanggan yang disebut atau customer profiling adalah mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami karakteristik, kebutuhan, perilaku, dan preferensi mereka. Tujuannya untuk menciptakan segmentasi pelanggan yang lebih efektif, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta merancang strategi pemasaran dan penjualan yang lebih tepat sasaran. Yang kedua adalah personalisasi layanan dan penawaran. Personalisasi ini adalah strategi bisnis untuk menyesuaikan produk, layanan, atau pengalaman pelanggan berdasarkan data dan preferensi individu. Tujuannya adalah meningkatkan engagement, loyalitas, dan konversi dalam membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Yang ketiga adalah predictive modeling. Prediksi perilaku atau kebutuhan pelanggan. Predictive modeling ini adalah teknik analisis data yang menggunakan algoritma statistik dan machine learning untuk memprediksi perilaku tren atau kebutuhan pelanggan di masa depan. Berdasarkan data historis, tujuannya adalah membantu bisnis mengambil keputusan proaktif, meningkatkan strategi pemasaran, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir itu adalah performance measurement, pengukuran kerja CRM. Pengukuran kinerja CRM adalah proses mengevaluasi efektivitas sistem customer relationship management dalam mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, retensi, dan penjualan. Tanpa metrik yang jelas, bisnis tidak bisa mengetahui apakah strategi CRM mereka berhasil atau perlu diperbaikan. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Kenny Fernando dengan NPM 2241245. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan yang penerapan di
CV Lestari Auto Batam. Nah, baik, langsung saja saya ke bagian hasil dan pembahasannya, yaitu CV Lestari Auto Batam itu ada suatu perusahaan otomotif di Batam yang berfokus pada penjualan mobil bekas. Jadi lokasinya itu dekat Ruko Marina Business Center, Blok A nomor 9. Jadi lokasinya cukup strategis, jadi Nagoya, serta banyak kompetitor juga. Dan juga yang pertama itu pentingnya CRM di CV Lestari Auto Batam ini, sekarang itu industri otomotif itu semakin bersaing dan pasarnya itu semakin luas. Jadi CV Lestari Auto Batam ini nggak hanya untuk berfokus ke jual beli mobil juga, tapi juga membangun hubungan jangka panjang terhadap pelanggan. Jadi kenapa pelanggan sekarang itu nggak cuman hanya cari harga bagus, tapi juga suatu pelayanan yang berkesan untuk pembelian gitu. Jadi apalagi CV Lestari Batam ini pasarnya cukup beragam. Jadi dari keluarga kecil, dari pengusaha kecil sampai penggemar otomotif, serta juga ada yang untuk mau Maxim, Grab, itu juga ada. Pasarnya cukup luas. Nah, pada strategi CRM ini kita biasa menggunakan itu 4P, itu ada profiling, personalization, predictive modeling, dan ada performance measurement. Yang pertama itu ada profiling. Profiling itu pengelompokan suatu pelanggan itu berdasarkan usia, seperti usia gitu kan, dan juga ada juga jenis mobil yang mereka cari, juga ada metode pembayarannya seperti apa, dan histori pembeliannya seperti apa, itu ada. Dan data itu biasa dikumpulkan dari biasanya ada feedback dari pelanggan, juga bisa dari transaksi, biasa juga ada di rekap, serta ada formulir penawaran. Dari situ perusahaan CV Lestari Auto Batam ini bisa lebih memahami kebutuhan tiap segmen pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada personalization. Personalization ini setelah datanya dikumpulkan, perusahaan ini menerapkan personalisasi layanan. Jadi misalkan dengan mengirimkan pengingat seperti kita mempromosikan unit dan sesuai minat pelanggan, itu memberikan suatu penawaran khusus, juga bisa untuk menjangkau mereka lewat channel yang seperti WhatsApp yang sudah kita kumpulkan gitu. Kalau misalkan ada pelanggan nih yang sudah 2 kali beli unit, kita kasih prioritas informasi unit baru, dan juga ada bonus tambahan apa yang kita berikan. Ini membuat mereka merasa lebih dihargai, dan juga mereka merasa tidak hanya sekedar membeli tapi mendapatkan pelayanan bagus gitu. Selanjutnya itu ada predictive modeling. Nah, pada predictive modeling ini digunakan untuk memprediksi kapan pelanggan itu berkemungkinan besar akan melakukan pembelian unit berikutnya. Misalnya pelanggan beli mobil itu tiap 2 tahun sekali bisa beli 1 gitu. Jadi itu biasa bisa kita targetkan dengan penawaran saat mendekati periode tersebut gitu. Jadi kita bisa menawarkan, jadi sebelum mereka itu cari showroom lain. Jadi ini bisa membantu kita untuk mendeteksi pelanggan itu mulai dari pasif, bisa juga bisa ditindaklanjuti menggunakan follow up kita di WA dan penawaran eksklusif yang bisa kita tawarkan. Dan juga ada performance measurement. Kalau performance measurement ini untuk mengukur efektivitas CRM. Jadi di CV Lestari Auto Batam ini menggunakan indikator seperti retensi pelanggan, hasil survei kepuasan, dan juga ada peningkatan pembelian dari pelanggan lama. Jadi selain itu ada juga Net Promoter Score juga digunakan untuk tahu seberapa besar kemungkinan pelanggan itu akan merekomendasi showroom kita tuh ke orang lain juga atau kerabatnya. Semua ini itu dievaluasi juga secara berkala di CV Lestari Auto Batam ini, apakah sudah berjalan efektif atau masih perlu ditingkatkan. Dan juga ada juga penerapan CRM dalam praktik operasional, analitis, dan juga kolaboratif. Nah, jadi pada CRM operasional ini itu mendukung proses harian seperti pencatatan histori pelanggan, pengirim promo otomatis, dan juga follow up. Jadi misalkan suatu pelanggan nih datang lihat unit, datanya itu langsung dicatat dan bisa ditindaklanjuti. Jadi dengan penawaran yang relevan, mungkin konsumen itu dapat terintegrasi dalam suatu
suatu penawaran dan terikat dengan penawaran itu, jadi lebih merasa terkesan dengan kita. Dan juga ada CRM analitis. Itu CRM ini itu biasa dipakai buat analisis tren pembelian, pola perilaku pelanggan, dan juga efektivitas kampanye. Misalkan pelanggan ini misalkan daerah Batu Aji, dia juga lebih suka kayaknya lebih ke arah modelnya 3 baris karena lebih kekeluargaan. Itu bisa kita promosikan menggunakan analisis ini supaya konsumen ini lebih tertarik terhadap pasar kita sesuai target gitu. Dan juga bisa kita bantu juga dengan marketing untuk ke arah untuk memfollow up kebutuhan konsumen. Dan juga ada CRM kolaboratif, ini yang terakhir, yaitu mendorong kerjasama antara bagian seperti tim sales dan juga admin agar punya info soal pelanggan. Jadi masukan dari pelanggan juga bisa jadi bahan evaluasi. Karena banyak kayak misal pertanyaan soal pengiriman antar kota atau logistik, itu bisa dibahas juga, bisa di-sharing gitu. Jadi selain itu juga memperkuat internal suatu perusahaan. Jadi CRM ini membuat peluang untuk kolaboratif eksternal juga gitu. Jadi kesimpulannya ini CRM di Lestari Auto Batam itu bukan cuma hanya untuk alat bantu catatan, tapi juga jadi bagian dari strategi untuk menjaga konsumen itu bisa tetap loyal dan jangka panjang gitu. Dengan pendekatan yang berbasis dari data dan juga layanan yang lebih personal, perusahaan itu bisa tetap unggul di tengah persaingan pasar mobil Batam ini yang saingannya juga lumayan, dan juga persaingan pasar ini juga terlalu luas sekarang. Itu jadi dengan adanya berbasis data ini, perusahaan ini bisa lebih unggul dalam kompetitif seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita masuk ke dalam dampak implementasi CRM. Dalam implementasi CRM ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi CV Lestari Auto Batam ini. Dampak yang pertama itu adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Hal ini dapat terbukti dari frekuensi servis yang berulang dan juga pembelian kendaraan kedua di CV Lestari Auto Batam ini. Terus yang kedua, kepuasan pelanggan yang meningkat. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei dan juga testimoni yang positif dari pelanggan itu. Terus yang ketiga, efisiensi operasional yang tentunya membaik. Hal ini dapat terjadi karena proses layanan yang menjadi lebih terstruktur dan juga terotomatisasi. Dan juga yang terakhir yaitu tentunya reputasi perusahaan yang meningkat, di mana pelanggan merasa diperlakukan secara personal dan profesional. Selain itu, manajemen tentunya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang strategis, dikarenakan memiliki data yang tentunya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus kita masuk ke tantangan dalam implementasi CRM. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh CV Lestari Auto Batam ini. Yang pertama itu mereka adanya kurang dalam integrasi teknologi antara sistem CRM dan juga keuangan ataupun stok spare part. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi kerja ataupun keterlambatan dalam pemrosesan datanya. Terus yang kedua, mereka kesulitan dalam pengelolaan data pelanggan, terutama dalam menjaga data tetap akurat dan kini karena mereka masih banyak transaksi manual yang masih belum terdigitalisasi sepenuhnya. Terus yang terakhir adanya tingkat adopsi teknologi yang bervariasi di antara staff, terutama yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Terus solusi dari tantangan ini yaitu dengan memberikan pelatihan yang intensif kepada staff dan juga meningkatkan digitalisasi dalam setiap lini layanan. Staff menjalankan kerjasama dengan vendor IT untuk integrasi sistem secara menyeluruh. Terus strategi pengembangan CRM ke depan.
untuk mengoptimalkan CRM ke depannya, CV Lestari Autobottom ini dapat mengembangkan sistem CRM berbasis cloud agar data dapat diakses lebih fleksibel tentunya. Terus yang kedua, mereka dapat mengadopsi teknologi AI untuk analisis prediktif yang lebih akurat. Terus meningkatkan pelatihan bagi staf dan dalam penggunaan sistem CRM, dan juga menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan melakukan reservasi, konsultasi, dan juga mendapatkan promo yang secara real time. Untuk yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa implementasi Customer Relationship Management atau CRM ini di CV Lestari Autobottom dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hubungan pelanggan, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan. Strategi CRM yang diterapkan mencakup 4 elemen yang utama, yaitu profiling, personalizing, predictive modeling, dan performance measurement, yang semuanya mendukung dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal, relevan, dan juga berkelanjutan. Terus untuk sarannya, untuk meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan implementasi CRM di masa depannya, saran yang dapat dipertimbangkan oleh CV Lestari Autobottom ini, yang pertama yaitu integrasi sistem teknologi, di mana perusahaan disarankan untuk mengintegrasikan sistem CRM dengan sistem manajemen keuangan, stok, suku cadang, dan juga sistem layanan pelanggan agar terciptanya alur informasi yang terpadu dan juga efisiensi tentunya. Terus yang kedua ada pengembangan platform digital. Perusahaan dapat mengembangkan aplikasi mobile dan juga CRM berbasis data untuk mempermudah akses data dan juga interaksi pelanggan secara real time. Terus yang ketiga, perusahaan dapat menerapkan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat predictive modeling, otomatisasi proses komunikasi, dan lain-lainnya. Terus untuk yang terakhir itu peningkatan aktivitas customer engagement, di mana perusahaan ini meningkatkan intensitas komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai kanal serta memperkuat program loyalitas untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Sekian dari saya. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.